A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang soal persoalan keluarga para jamaah sekalian, dalam konsep Islam itu, kira-kira Bapak Ibu yang seringkali muncul di kertas undangan itu ayat apa? Ada ingat tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, di dalam surat Rum ini sering muncul Pak ya, di mana di kartu undangan. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, bahwasanya Dia Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari jenis-jenis kalian sendiri. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini kalau kita perhatikan lafal anfus min anfusikum, itu maknanya bukan berarti Bambang dan Jono Pak ya, bukan. Jadi yang dimaksud dengan min anfusikum di sana adalah manusia dengan manusia, jin dengan jin, binatang dengan binatang. Karena di antara tantangan keluarga hari ini Bapak Ibu, dan saya meneliti tentang ini Pak. Saya meneliti tentang ini di pasca sarjana di S2 dulu, itu tentang apa? Fenomena LGBT. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan keluarga hari ini Bapak Ibu, itu salah satu tantangan besarnya adalah LGBT. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misal kita perhatikan, dan ini bagian dari topik keluarga pada prinsipnya. Karena kalau misalnya kita ini Pak ya, kita berkaca dari ragam fenomena terkait dengan LGBT, bahkan di antara topik yang biasanya ini saya sajikan di banyak forum, termasuk juga sangat relate di forum ini, bicara tentang keluarga, kita menghadapi apa yang kemudian kata Nabi SAW zaman dahulu kala, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lutim. Sesungguhnya di antara hal yang aku khawatirkan atas umatku adalah praktik perbuatan kaum Lut, Pak. Dan ini buku yang saya tulis dengan istri, dan saya pribadi menangani pasien-pasien ruqyah syar'iyah itu, termasuk diantaranya para penderita LGBT. Ustadz, mohon maaf, saya punya suami Bu. Sudah 3 bulan ini katanya suami saya suka sama sesama jenis. Wal'ayadzubillah. Saya lihat foto profilnya, ada foto ayah, ibu dan 2 anak. Saya masih ingat tuh. Saya lihat wajahnya mirip dengan apa Ustaz? Mirip dengan ini. Mohon maaf tapi kalau ada yang mirip. Mirip dengan, maksudnya penampilan iklan semacam ini Pak. Saya tidak mengatakan orang ini bukan Pak ya, cuman mirip penampilannya. Betul-betul necis kayak bakor Bu. Klimis, nggak ada jenggotnya. Nggak ada jenggot. Bukan begitu, Pak. Jadi putih, mulus, nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Mirip bakor, Pak. Apa bakor? Banci Korea. Ini waliyadzubillah tuh, mirip Pak itu. Pakai lip gloss, Pak ya. Itu kita tangani di lapangan. Pak, pernah saya ketemu sama orang laki-laki, Pak, Bu. Ini keluarga, tuh. Di sekretariat itu, di kamar itu, saya lihat ini teman, ini orang, di kamarnya itu ada boneka, ada foto orang Arab, itu bukan foto saya Pak, alhamdulillah. Ada boneka, ada foto orang Arab. Kalau dia keluar pakai lip gloss. Jadi kalau misalnya para ibu ini ya, nggak ada ya, para bapak yang pakai lip gloss nggak ada Bu ya, nggak ada. Pakai lip gloss, saya kan heran ini orang, ini laki atau cewek itu begitu. Saya tanya, akhirnya dia ngaku. Ini saya sebetulnya pernah jadi korban sodomi, Pak. Waliyadzubillah. Pernah jadi korban sodomi. Akhirnya apa kata dia? Kata dia sendiri, saya dengar langsung. Saya benci sama si pelaku, tapi saya rindu. Waliyadzubillah. Maka kata para ulama atau dalam penelitian di lapangan itu yang saya temukan, Bapak Ibu sekalian,
LGBT kenapa di zaman dahulu kala di masa Nabi Lut banyak tersebar? Jawabannya karena dari 2 orang yang coba-coba terus dijiplak, Bu, dengan praktik coba-coba sodomi itu sendiri. Makanya kasus yang di Tangerang kemarin itu Bapak Ibu sekalian, saya kesal juga sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu bikin panti asuhan dan itu menjadi lembaga yang mengkader praktisi LGBT, bahkan diantaranya jadi predator itu sendiri. Wal'iyadzubillah. Ada lagi kan di mana tuh masih muda teh pelakunya, pimpinan lembaga pendidikan pula. Artinya ini kita keluarga betul-betul terancam sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Saya punya anak 2 Bapak Ibu kan, dari satu istri kan, anak laki-laki dan perempuan. Lah kita punya anak perempuan dulu mungkin masih khawatir dengan gangguan laki-laki, predator laki-laki. Lah ini kita punya laki-laki sama Pak, hari ini sama. Lah saya melakukan penelitian di Cianjur. Kita MUI, Bu, saya MUI Kabupaten Cianjur ketemu dengan orang Pemda setempat. Mereka cerita di Cianjur saja di kampung halaman saya ada 3.000 LSL, Pak. 3.000 laki-laki suka laki-laki. 3.000 ini mungkin diantaranya yang pernah kita tangani langsung predator, dia laki-laki, punya anak, punya istri, maco, simpanannya di Bandung laki-laki, Pak. Wal'iyadzubillah. Itu keluarga. Hari ini, nah ketika Nabi SAW mengatakan inna khwafa ma khafa ala ummati amalu qamulutin, prinsipnya keluarga kita hari ini Bapak Ibu sekalian terancam dengan fenomena ini. Padahal kata Allah, wa min ayati, dan diantara tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, perhatikan kalimatnya an khalaqo. Kalau dalam bahasa Arab berarti dia bicara tentang khalqan, penciptaan. Di antara tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya penciptaan, an khalaqalakum min anfusikum, pasang-pasangan azwajan di antara jenis kalian sendiri. Laki-laki dengan perempuan, perempuan laki-laki sesama manusia. Itu namanya azwaj, pasang-pasangan. Tidak bisa dikatakan, oh kan judulnya pasangan, li anfusikum, berarti sesama jenis, tidak begitu. Karena yang namanya azwaj, pasang-pasangan, kalau baterai Bapak Ibu, ada baterai negatif, ada baterai positif, baru bisa nyala. Kalau positif dan positif nyala tidak, sampai hari kiamat, Bu, ditunggu tidak akan nyala, kan begitu. Nah, maka di dalam konsep Islam ini, perhatikan, kita bicara tentang keluarga, dia bicara tentang visi menguatkan keimanan. Artinya begini Bapak Ibu, di antara tanda-tanda keluarga yang kemudian berkualitas adalah ketika menikah, orang semakin bagus ibadahnya, orang semakin kuat keimanannya. Tadinya cuma berdua, barangkali kerasa Pak, dulu sebelum menikah cari katakanlah penghidupan, cari penghasilan, cari pekerjaan masih sulit. Ketika menikah Allah mudahkan, pernah terasa? Terasa, alhamdulillah. Itu namanya apa? Wa min ayatihi. Tadinya cuma 2 orang, tidak saling kenal. Ketika kemudian menikah, jadi saling kenal, bahkan saling cinta. Dari cinta bahkan jadi sayang. Meskipun sudah ompong giginya rontok, masih tetap cinta. Itu namanya kasih sayang. Karena ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, menariknya kalimat litaskunu itu kalimatnya kalau dalam bahasa Arab ya itu fi'il mudhari, future tense atau present atau future tense. Fi'il mudhari litaskunu, agar kalian mengupayakan sakinah. Ibaratnya begini Bapak Ibu, yang namanya sakinah itu diupayakan. Karena dalam ayat tersebut Allah katakan litaskunu, agar kalian mengupayakan lahirnya sakinah. Litaskunu itu dalam bentuk kata kerja. Artinya tidak ada ceritanya sakinah turun dari langit begitu saja. Bagaimana cara kita mengupayakan sakinah? Tadi diawali dengan meluruskan visi misi keluarga. Ini kita nih punya keluarga, mau dibawa kemana? Mohon maaf Bu, ibaratnya begini. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya pengalaman di lembaga pendidikan, ngatur pesantren, Pak ya. Kita punya lembaga pendidikan nih, ngurus anak orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau itu lembaga pendidikan tidak punya visi misi, itu bisa jalan tidak? Bisa, tapi jalannya kemana? Kecomberan misalnya, kan? Nggak jelas. Gimana harus dibawa?
ya ke sana nyampainya itu namanya tanpa visi dan misi. Maka di antara hal yang kemudian perlu, dan ini pengalaman kami Pak, kalau saya dengan istri itu masalah visi misi itu sudah kita bahas dari semenjak proses ta'aruf itu. Ini kita mau bawa kemana keluarga? Ini mau kita bawa, katakanlah ini anak-anak harus menjadi katakanlah ya orang-orang yang kemudian menjadi dai-dai ya. Anak-anak yang kemudian siap berdakwah tata masyarakat. Anak-anak yang kemudian siap paham agama. Nah dari visi inilah kemudian kita uraikan, nih anak mau disekolahkan di mana. Kenapa? Karena dari visi ini kelihatan Pak. Karena kalau misalnya orang katakanlah ini punya anak, pengen jadi pengusaha. Pengusaha model bagaimana? Bebas aja lah. Ujung-ujungnya apa? Pengusaha yang pengusaha kapitalis. Mahalkan segala macam cara. Nah, ketika dikatakan litaskunu ilaiha, landasannya adalah wa min ayatihi. Artinya ketika kita melihat nih anak-anak, tadinya kan tidak ada. Kalau saya seringkali memikirkan, ketika kita berumah tangga, tadi ini orang baru berdua, pasang-pasangan. Ketika kemudian berumah tangga, lahir kemudian anak-anak, dengan beragam macam karakternya, yang namanya anak laki-laki, begini, yang namanya perempuan begini, sama tidak? Beda. Ini seorang ayah katakanlah ngurus anak laki-laki, mengurus anak perempuan, sampai masalah sendal, Bapak Ibu itu ada aturannya. Karena di dalam Islam itu Bapak Ibu perhatikan ini kita punya konsep, contoh begini. Dalam Islam itu kalau kita bicara tentang fenomena kasur katakanlah, ini kata Nabi SAW itu, muru auladakum bis sholati. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Sampai kepada kalimat wafarriqu fil madaji, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka di kasur-kasur mereka. Ini jangan salah, ini konsep Bu. Karena di dalam fikih Islam kalau kita punya anak laki-laki dengan anak laki-laki itu nggak boleh anak laki-laki usia 7 tahun di dalam satu kamar, satu kasur. Artinya perlu dipisahkan. Karena secara fikih itu yang namanya aulad, muru auladakum bisolati, aulad itu mencakup anak laki-laki perempuan. Artinya anak laki-laki, anak perempuan itu sudah disonding. Nah, sholat. Usia berapa? 7 tahun. Mereka sudah dibiasakan mendengar perintah untuk sholat. Kalau usia 10 tidak mau sholat, baru dipukul secara takdib. Ibaratnya Pak Bu, ini kita punya jari, ini anak kakinya begini, sholat, kan begitu. Meningkat, tadinya cuma secara lisan, nasihat-nasihat yang bagus, nah harus sholat, karena namanya muslim, bersyukur sama Allah, Allah sudah ngasih kita begini begitu, namanya ibadah. Anak itu dipisahkan dari tempat tidurnya. Pada usia 7 tahun, kalau dia laki-laki dan laki-laki, jelas, apalagi laki-laki dan perempuan, dipisahkan wajib tempat tidurnya. Kalau laki-laki dan perempuan boleh satu kamar, jangan. Laki-laki dan laki-laki boleh satu kamar, tapi bisa tempat tidur. Ada yang nanya Pak, pertanyaannya agak nyentrik. Waktu saya ngisi di mana, di Solo atau di mana? Ustaz, ini kalau misalnya anak beda kasur, tapi satu selimut boleh tidak? Ini iseng amat pertanyaan. Ini beda kasur satu selimut, maksudnya bagaimana ceritanya? Maksudnya di ini kasur begitu kiri kanan itu 20 meter, selimut 20 meter begitu. Nah, ini pertanyaan aneh. Intinya tidak boleh satu kasur itu adalah ya berjauhan, ada jarak, itu namanya beda kasur. Karena kalau misalnya satu selimut yang kita bayangkan, berarti bagaimana Bu? Berarti kan artinya itu disatukan kiri dan kanan, sejajar, berdampingan, itu yang namanya satu kasur, kan begitu. Makanya di dalam Islam itu kalau yang namanya anak tadi, bahkan sampai urusan kasur pun juga dibedakan. Masalah sendal Bapak Ibu sekalian, itu di dalam hadis itu kan dikatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libisatal mar'ati. Rasulullah SAW itu melaknat
laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, wal mar'atu talbasul bisatar rajuli, dan perempuan yang mengenakan pakaiannya laki-laki, pakai sendal misalnya, Bu. Saya seringkali bilang kepada santri itu, antum kalau misalnya ini pakai sendal, kan ada modelnya sendal unisex, ada apa ya? Sendal yang tidak kenal jenis kelamin, laki-laki, perempuan pakai sendal sejuta umat, sendal apa, Pak, Bu? Ada sendal jepit, sendal swallow warna putih biru, misalkan begitu. Itu kan sendal sejuta umat, kan begitu, Ini orang mau ke masjid, aduh, nggak ada sendal, ini sendal laki-laki pada kemana? Ketemu sendal, Pak, sendal baki, sendal salat model begitu tuh, warna pink, ada gambar bonekanya, Hello Kitty, dipakai ke masjid, boleh tidak, Pak? Tidak boleh, haram, Bu. Karena di dalam usul fikih itu para ulama ketika mengatakan la'ana Rasulullah, sudah ada kata laknat, bahkan minal kabair, bisa jadi dosa besar, itu nggak boleh. Mending nyeker ibaratnya, Pak, Bu. Makanya ini pun juga saya pahamkan kepada konsep anak-anak itu dalam konsep pendidikan wa min ayati tadi. Kita melihat ini anak dalam Islam, anak laki-laki, anak cowok, anak cewek, laki-laki, perempuan itu sampai kepada masalah kejiwaannya itu dilatih. Anak laki-laki harus belajar leadership, kepemimpinan, qiwamah dari ayahnya, dari bapaknya. Seorang anak perempuan belajar kemudian kesabaran, katakanlah kelembutan, ketaatan itu kepada ibunya. Karena konsep dalam Islam itu, Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu, Pak, menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Dikatakan qawwam. Qawwam itu bukan orang nyuruh isinya, "Solah, cuci baju, ambilin ini kopi." Kalau nggak nurut ditempeleng. Waliyadzubillah, model begitu, Pak, itu bukan qawwam. Karena di dalam Islam konsep qawwamah itu al-qa'im bi amrihi, orang yang mengurus urusan istrinya, orang yang kemudian memperbaiki keadaan istrinya, yang kemudian mendukung peningkatan kualitas istrinya. Akhirnya suami istri berkembang, itu namanya keluarga. Kalau saya sekarang setiap malam itu, Pak, itu kan kita punya jadwal jelas dengan anak-anak, kita nih maghrib, ada jadwal ngaji dengan anak-anak. Malamnya ini kita sudah pakai 2 laptop, Pak. Istri mengerjakan tesis, saya mengerjakan disertasi. Saling konsultasi kan begitu. Dalam rangka apa? Tadi mendukung pengembangan istri. Mungkin masing-masing keluarga konsep pengembangannya beda-beda, ya silahkan, tidak masalah. Apakah ada yang berkembang mengembangkan kemudian kualitas yang pasti dalam hal ini di dalam konsepsi Islam yang namanya rumah tangga. Jadi kalau mengatakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, itu yang namanya laki-laki, Pak, menjadi qaim. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kemudian terjangkit penyakit namanya feminisme. Ini penyakit yang lain, Pak. Ini penyakit lain di luar penyakit LGBT. Ada namanya penyakit feminisme. Yang namanya feminisme, Bu, itu saya di kelas S3 itu saya kadang debat juga sama profesor mata kuliah gender praktivi feminis. Beliau karena mengatakan yang namanya perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga. Nih bapak-bapak, jadi apa rumah tangga? Yang wajib cari nafkah istrinya. Suaminya tinggal menerima nafkah dari istrinya, kan begitu. Ini kebalik-balik, Pak. Ada model begitu, Ustaz? Ada. Dan profesor ini itu mengkadar banyak mahasiswa-mahasiswi di berbagai macam kampus, Pak. Makanya penelitian kami di S3 itu pun juga saya mengkritisi model pemahaman seperti ini berkaitan dengan feminisme, masalah keluarga juga. Nah ini masalah. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang namanya perempuan punya kewajiban. Kewajiban apa, Bu? Melahirkan. Karena nggak ada ceritanya bahwa melahirkan ya. Ada Ustaz itu di barat, ini orang rambutnya pendek, ada kumisnya juga, tapi dia bisa hamil, Isinya justru tidak hamil. Ya tidak bisa hamil. Kenapa? Karena yang isinya yang namanya perempuan itu perempuan jadi jadian. Laki-laki jadi jadian. Itu yang disilakan katakan Nabi SAW, al-mutarajjilat minan nisa wa mukhannasat minar rijal. Model begitu Bapak Ibu ada di zaman sekarang. Laki-lakinya nih, cowoknya itu sebetulnya
transgender, dari perempuan menjadi laki-laki. Yang namanya perempuan punya kekhususan apa? Punya rahim. Dia bisa hamil. Perempuannya dia transgender dari perempuan menjadi laki-laki. Terbalik-balik, model begitu ada. Kita pernah teliti, buktinya ada. Makanya di dalam konsep Islam itu nggak ada ceritanya yang namanya transgender. Karena dia bisa merusak tatanan keluarga, termasuk tadi konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, yang menjadi masalah tadi perempuan muslimah, laki-laki muslim ini pun juga diracuni Bapak Ibu sekalian dengan paham feminisme yang mengatakan perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga, bapak ini jadi bapak rumah tangga. Jadi bapak yang nanti ngurus anaknya, dalam arti ya tadi diam di rumah saja. Ibunya yang kemudian keluar rumah cari nafkah, kasihan sebetulnya. Kira-kira itu menentukan para ibu tidak? Bu mau tidak punya kewajiban nafkah, Bu? Mau tidak menanggung kewajiban nafkah buat suaminya? Tidak mau. Ini kan kalau kita normal pikirnya nggak mau, Mbak. Allah tuh sudah memberikan lima fadl ba'dum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sudah berikan kelebihan satu sama lain. Prinsipnya apa? Dalam keluarga itu, Pak, ketika dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki dan perempuan itu judulnya sinergi, bukan dominasi. Itu konsep Islam. Hubungan yang dibangun persahabatan, yang namanya laki-laki harus mau mendengar curhatannya istri. Maka kita punya forum, namanya forum apa Bapak Ibu? Forum apa? Pillow talks, ngobrol di bantal. Kita punya waktu tuh. Kalau saya dengan istri punya waktu namanya ngobrol di bantal. Jadi ya kita mengobrolkan banyak hal masalah pesantren, karena juga istri kan juga kerja di pesantren. Kadang mengobrolkan masa tugas kuliah dia, ya kita bicarakan juga. Nah, kita kadang juga bicara masalah hal yang sepele, itu kita bicarakan di waktu menjelang tidur, Bapak Ibu, itu sesuatu yang dirindukan. Berarti kan kita sudah saling satu sama lainnya nyaman. Kita punya, karena dalam konsep Islam itu ketika dikatakan ar-rijalu, yang namanya laki-laki, kaum laki-laki, syaqaiqun nisa, itu bagaikan saudaranya kaum perempuan. Kenapa? Karena kita sama-sama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita berumah tangga buat apa sih? Litaskunu ilaiha, menguatkan keimanan. Itu wajib diupayakan, Pak. Gak ada ceritanya sakinah tiba-tiba ketika nikah. Makanya tadi ketika saya katakan orang nikah, heran. Nikahnya ikhtilat, mohon maaf, laki-laki perempuan, nanggap dangdutan. Tapi pakai ayat apa? Litaskunu ilaiha. Kan ada reels ya, apa tuh di video-video pendek di Facebook itu saya lihat ya. Jadi ada pernikahan itu, ya mungkin pernikahan muslim-muslimah, karena yang hadir kan bapak-bapak, ibu pakai kerudung dan sebagainya, termasuk kedua orang tua mempelai. Ya. Dikasih caption tuh, anak yang menikah, ibu bapaknya cerai. Ya. Kenapa? Karena ketika dangdutan nih bapaknya malah nyawer, Pak. Bapak pengantin itu malah nyawer. Ya. Lah, Anda lihat tuh, si ibunya cemberut, dia lalu tiba-tiba pergi, ditangkap begini, set, jangan pergi, wah, kan bahaya tuh. Sampai berapa? 11.25 Ini baru panas, Pak, baru ngobrol, Pak. Telat nih. Pak Ibu, nah kita lanjutkan. Tapi tadi dalam konsep litaskunu ilaiha itu jamaah sekalian, ini perlu diupayakan, Bu. Dari mana mulainya? Dari ngobrol. Coba obrolkan visi misi. Ini keluarga mau dibawa kemana? Anak nih mau kita kader jadi apa? Kedepannya anak mau kita bagaimanakan? Sekolah di mana? Step by stepnya bagaimana, itu bahkan kita obrolkan Bapak Ibu sekalian. Logikanya simpelnya tadi, lah kita ngurus anak orang saja sekolah, kalau tak punya visi misi ini mau dibawa kemana, apalagi yang namanya keluarga. Keluarga itu Bapak Ibu, dia ibadah sepanjang masa. Coba bandingkan, kita punya perempuan, saya kadang sedih juga sih Bapak Ibu, saya punya perempuan kesayangan, ya jelas sangat sayang lah, tiap hari kita antar jemput anak nih ke sekolah, yang Anda bayangkan mungkin sampai gede nih diantar jemput sama bapaknya, beberapa tahun ke depan kan kebayang begitu, lah nanti ketika dia usia katakanlah 20-an ke atas itu menikah,
dibawa sama suaminya. Lebih lama itu anak perempuan lebih lama hidup sama bapaknya atau sama suaminya? Sama suaminya, Bapak Ibu sekalian kan. Berarti kan kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang dominan bagi kita menjalani kehidupan. Katakanlah kita usia 60 tahun, rata-rata batasan 60 tahunan. Ya jangan bandingkan dengan usia Nabi Nuh. Nabi Nuh usia dakwahnya saja 950 tahun. Usia beliau berapa ketika jadi Rasul? Pasti lebih dari 1000 tahun. Nah, bayangkanlah kita usia pendek segitu, tapi kan dari usia 60 tahunan, sekitar 20 tahunan kita katakanlah hidup dengan orang tua, kemudian menikah. Kalau saya usia 25 tahun menikah, sampai sekarang katakanlah usia kita sampai 60 tahun lebih, ulama besar tidak tahu kan. Berarti kan mayoritas kehidupan kita itu dalam kehidupan pernikahan. Itu mau dibawa kemana? Ini rumah tangga kalau kita tak punya visi dan misi. Bagaimana caranya? Tadi diobrolkan dari hati ke hati, diobrolkan, disampaikan, unek-unek dan sebagainya. Anak mau dibawa kemana? Nah, jangan lupa harus kemudian diarahkan sesuai dengan visi misi Islam. Anak ini kita didik harus jadi orang yang kemudian bermanfaat. Berarti kan step by step kelihatan tuh Pak jelas Pak. Nah, kita bicara tentang masalah taskunu ilaiha. Nah, kalau kemudian orang sudah sakinah, perhatikan kalimat berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum di antara kalian mawaddah warahmah. Beda, Bu. Kalau kalimat litaskunu agar engkau nih mengupayakan sakinah. Kalau mawaddah warahmah wa ja'ala, subjeknya siapa Bapak Ibu? Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta yang sangat dan kasih sayang. Artinya seakan-akan begini Pak konsepnya. Kita ini kalau kita sudah mengupayakan sakinah, memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain itu mengupayakan sakinah. Kita mau mendengarkan curhatan istri itu namanya mengupayakan sakinah. Kita mau kemudian berbagi dengan istri namanya as-sakinah. Kita tidak pelit kepada istri itu namanya sakinah. Istri melayani suami dengan ikhlas namanya mengupayakan sakinah. Kalau orang mengupayakan sakinah, Allah kasih rizki berupa apa? Mawaddah warahmah. Dan diantara standar sakinah itu Bapak Ibu sekalian, kalau seorang suami, ukuran yang paling material Bu ya, kata para ulama, seorang suami sudah cukup dengan istrinya tentram, tidak galau, itu namanya sakinah. Nah, ketika kemudian sakinah diupayakan, Allah kasih rizki mawaddah warahmah, semakin sayang, semakin cinta. Dikatakan al-wud, mawaddah itu Pak Bu, kalau bahasa alay zaman sekarang, jauh di mata, dekat di hati. Apalagi kalau dekat di mata kan begitu. Bukan malah sebel Bu ya, waliyadzubillah. Meskipun memang ini tantangan yang lain Bu di dunia yang saya teliti juga. Terakhir kita bicara di rumah tangga ada kalanya gangguannya berupa gangguan gaib, namanya sihir pelet. Tapi di dunia ruqyah syar'iyyah ketemu juga model begitu Pak Bu. Bagaimana penanganannya? Ini episode lanjutan, nggak tahu kapan. Ya pasti ini jadi satu materi lagi. Tadi subuh saya mengisi pengajian tentang sihir, santet dan sebagainya di dunia ruqyah syar'iyyah dunia kami. Nah, tapi intinya adalah yang namanya mawaddah warahmah itu wajib diupayakan. Ukurannya apa? Ukurannya yang namanya mawaddah itu tadi ketika suami jauh semakin dirindukan. Ketika dekat isi senang. Merasa lega, itu namanya mawaddah. Dan dikatakan warahmah kasih sayang. Bukti paling simpelnya apa? Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, itu gigi tadinya 20 tinggal 10, Pak, kan lagunya ya. Tinggal 2 bahkan kan begitu, tetap sayang. Bergandengan tangan itu namanya warahmah. Dan itu yang kita saksikan dari keluarga-keluarga para ulama, para dai, para asatidz, ustazat. Saya seringkali senang melihat keluarga model demikian. Allah barakatillah. Mohon maaf nih waktunya sangat singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas Ustaz Irfan atas penyampaiannya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Masuk nggak ilmunya? Insyaallah. Jadi kalau kita udah mengupayakan mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi untuk Bapak dan Ibu
teruslah berusaha untuk mengejar sakinah, dan insya Allah Allah akan memberikan doa Alhamdulillah. Ya, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Nah, untuk bapak dan ibu yang memiliki keluhan akan keluarganya atau pertanyaan mengenai masalah keluarga bisa dipertanyakan. Jangan malu-malu bapak ibu, ini kesempatan yang sangat mahal. Langsung dari pakarnya dijawab. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama beliau adalah S3 di bagian keluarga, jurusan keluarga, maka jangan sia-siakan kesempatan ini sangat. Oke, pada Waalaikumsalam. Kita bertanya terkait dengan cara pendidikannya di zaman sekarang, Ustaz. Di mana saat ini kan informasi yang diterima oleh anak itu jauh lebih banyak, Ustaz. Jadi terkadang apa yang kita tahu belum tentu masuk untuk si anak tersebut gitu, Ustaz. Nah, yang kita usahakan adalah selalu mengingatkan, Ustaz, dari sholatnya, kemudian belajarnya, pendidikannya. Tapi kadang anak ini seringnya iya nanti, iya ntar gitu, Ustaz, ya. Jadi kadang-kadang menghilangkan sabarnya kita juga, Ustaz. Nah, itu bagaimana cara mendidik, karena udah berulang kali dibilangin tapi pelanggaran demi pelanggaran terus diulangi oleh si anak tersebut. Nah, itu yang terbaik untuk pendidikannya seperti apa? Rasul, ini pertanyaan menarik, Pak. Dan ini pertanyaan menantang sebetulnya karena kita berada pada tantangan yang sama kan, di lapangan itu, di masyarakat dan sebagainya kan. Tentang konsep pendidikan keluarga begini. Nabi SAW ketika mengatakan muru auladakum bisolati wadribuhum wahum abnaun asar kan? Jadi ketika Nabi SAW mengatakan perintahkan anak kalian laki-laki perempuan nih untuk sholat usia 7 tahun. Kalau mereka tak mau sholat 10 tahun maka dipukul lah, kan pukul tadi itu, diperingatkan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, namanya step by step. Nabi SAW mengajarkan pendidikan step by step. Ada kalanya kita tidak sabar karena kita nggak, mungkin belum paham urutannya. Perlu dilihat nih, ini anak kenapa sih usia 6-7 tahun sudah disuruh sholat ya? Dia nggak mau sholat, terus kita paksa, kitanya jadi marah. Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Malah ngebentak, salah. Itu malah menjauhkan anak dari sholat. Maka perlu diperhatikan step by stepnya. Ketika Islam mengatakan 7 tahun diperintahkan, ingat yang namanya perintah itu muru auladakum bisolati, berarti kan sembari kitanya juga memberikan contoh. Kita sholat, ayo nak sholat, yuk sholat yuk, diajak dialog dan sebagainya mulai disonding, ayo sholat itu ibadah kepada Allah. Anak tidak mau, jangan dipaksa, karena bukan begitu polanya, jangan dipaksa. Nah, ya kita sholat, anak melihat kita terbiasa sholat, anak melihat kita terbiasa ngaji, ini membentuk pola sebetulnya. Nah, ketika usia 10 baru diberikan peringatan. Kenapa? Karena menjelang beberapa tahun kemudian, kemungkinan besar mereka sudah balik. Kalau sudah balik, itu sudah bicara tentang sanksi hukuman, jelas dalam Islam itu. Cuman tadi, mohon maaf kalau kita evaluasi, ada kalanya kita tidak sabar, karena tadi kita tidak perhatikan step by stepnya itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita khawatirkan masalah dosa. Kenapa Nabi SAW atau dalam riwayat diajarkan doa nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari pengaruh-pengaruh buruk dosa-dosa kita. Karena ada kalanya yang namanya dosa itu berdampak langsung kepada anak. Yang paling relate, misal harta haram nih, dari harta riba misalnya, kemudian kita berikan nafkah ke anak dan istri, ini pasti akan berpengaruh terhadap kesalihannya mereka. Sisi ini pun juga yang wajib kita waspadai. Ini yang kemudian wajib kita waspadai. Di lapangan hari ini ya Bu, secara umum ya, Nah, yang ketiga artinya di samping kita mengupayakan tadi step by step pendidikan Islam diperhatikan, berarti kan kita butuh ilmunya, wajib ngaji. Yang kedua, kita pun juga memperhatikan betul-betul nih kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat ya. Itu juga yang kemudian seringkali kemudian kita lakukan secara terus-menerus. Nabi SAW saja beristighfar bagi kita.
Yang ketiga adalah berdoa. Nabi Zakaria Bapak Ibu dulu itu kan digambarkan washta'ala ra'su syaibah. Bahkan beliau punya anak ketika rambutnya sudah memutih ya. Tapi kan Allah berikan di dalam surat Maryam itu Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria di usia yang jelasnya tidak muda. Allah berikan kepada Nabi Zakaria anak yang salih min ba'di ismuhu Yahya, kan namanya adalah Yahya, dan dia hamba yang salih. Kalau kita berkaca Nabi Zakaria orang yang salih pula, maka dalam hal ini kesalihan ini pun juga sedikit banyak akan berpengaruh kepada anak. Kenapa dikatakan sedikit banyak? Karena ada kalanya orang tuanya salih, anaknya tak salih. Bukan karena orang tuanya tak bisa mendidik. Contoh Nabi Nuh, contoh Nabi Lut ya. Nabi Lut isinya kan yang durhaka. Nabi Nuh digambarkan anak dan isinya bahkan. Itu bagian dari ujian bagi para nabi sebetulnya. Tapi pelajarannya adalah kesalihan ini kita upayakan, hasil kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, untuk Bunda ada pertanyaan? Atau untuk Bapak ada masih yang ingin bertanya? Pak, jangan malu-malu. Ini ilmu. Itu sebagai seorang pemimpin bagi keluarganya, jadi harus banyak memiliki ilmu mengenai pernikahan. Kalau Bapak nggak ada yang nanya, saya nggak ada yang nanya. Tapi jangan, saya belum berkeluarga. Ini santri angkatan kedua, Pak, di Cinta Kurasa. Santri kami. Berapa? Sambil nunggu mungkin lagi mikirin. Boleh. Sekarang kan banyak ini anak di sekolah ya terkait dengan si anak tersebut melawan guru, bahkan anaknya didisiplinkan oleh si guru, orang tuanya yang malah membackup si anaknya untuk menyerang gurunya gitu saja. Nah, terkait dengan ini kan banyak yang bilang bahwa kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu atau Gen Z, Gen Strawberry gitu sekarang dibilang menjadi lemah, lembek dan tidak berperan. Nah, apakah itu karena pola didik yang sekarang kita itu nggak pernah marahin anak? Nah, ada yang bilang makanya anaknya jangan terlalu baik, jangan terlalu ini, marahin aja kalau masalah gitu misalkan. Apakah pendidikannya benar gitu? Tapi ini pertanyaan bagus tuh baru langsung ya. Konteks ada jangan marahin anak. Atau ada yang mengatakan jangan katakan tidak pada anak. Dalam Al-Quran orang salih namanya Luqman alaihissalam. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Pendidikan Luqman itu Pak, kalau kita lihat, ya bunayya, ini kalimat yang lembut. Ibaratnya kalau kita di bahasa kita sekarang, sayang begini sini, kemari, itu ya bunayya. Diawali dengan kalimat panggilan saya. Lalu diikuti dengan kalimat la tusyrik billah. Janganlah kemudian engkau menyekutukan Allah. Anak zaman sekarang mungkin bertanya, why? Kan begitu ya. Kan sering begitu ya. Kenapa sih begini, kita harus begitu? Itu anak saya, Pak, kalau sudah nanya, kenapa begini, kenapa begitu? Itu banyak sekali. Ini kalau saya kajian dengan dua anak nih, anak kelas 6 sekolah tahfiz sama anak kelas 2 kutab itu, kelas 3 kutab ya. Ini kalau kita adakan kajian nih, ini nanya nih, menurut ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ini juga nanya, mereka banyak nanya Pak. Nah, dalam ayat tadi digambarkan harus berikan alasan, mulai dirangsang tuh berpikirnya tuh. Ya, kalau anak kecil usia batita mah jangan, bukan waktunya. Cuma kan dikatakan ya bunaya, berarti ini anak sudah agak bisa diajak berpikir, itu sudah mumayyiz, sudah bisa berpikir itu baik benarnya. Anak kelas 2, kelas 3 itu sudah mumayyiz jelas deh. Itu sudah kita jelaskan argumentasi. Nah, kalau dikatakan tidak boleh katakan tidak benar juga. Karena dalam Al-Quran mengajarkan ya sampaikan tidak, supaya mereka paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu konsepsi Islam. Caranya bagaimana? Jelas kepada anak itu nasihat-nasihat yang kemudian menggugah keimanannya, diajak berpikir. Ketika Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, berarti kan sudah diajak berpikir tentang manfaat dan madarat ya. Bahwa kesyirikan ini, kezaliman ini ada bahayanya, jangan loh ke sana, berarti kan sudah dipahamkan tuh. Nah, artinya kalau dikatakan
jangan terlalu lembek. Begini Pak, tegas boleh, kasar jangan. Beda Pak ya? Tegas boleh, kasar jangan. Tegas itu bagaimana? Anak nih sudah kita kasih jadwal. Ini saya contoh Pak ya. Ini anak tiap hari pengen beli mainan Bapak Ibu. Ini anak perempuan ya. Dia orangnya memang orang kreatif ya. Intuiting tuh itunya, Stephen ya. Itu anak setiap hari dia bikin kreasi buat gurunya, buat temannya, dijual juga anak itu. Lah dia ini minta jadwal jajan setiap hari, jadwal mainan cuma 2.000 perak sebetulnya Ibu. Tapi kan kita melihat nih nggak bagus polanya. Akhirnya udah kita bikin perjanjian. Nggak boleh setiap hari. Kalau setiap hari kasihan anak-anak lain nggak bisa dapat jajanan juga. Jadi kasih kesempatan buat yang lain buat jajan juga, jangan sama kamu semua habis lah begitu. Ngerti juga dia, meskipun itu mah kan diadakan saja. Akhirnya dia ngasih jadwal tuh, boleh kalau begitu aja deh Abi. Hari Selasa dan Jumat jadwal jajan mainan 2.000-an, oke? Sepakat. Nah, kalau dia minta Selasa, Rabu, Kamis, Jumat melanggar perjanjian tidak boleh dituruti, namanya tegas. Jangan, nggak boleh, karena sudah jelas ada jadwalnya. Dia nangis, tegas, itu namanya tegas. Tapi kalau dia nangis terus kita mari bentak, itu namanya kasar. Ini yang tidak boleh. Nabi SAW bukan begitu konsepnya. Konsepnya tegas, tidak kasar, dinasihati dengan nasihat yang penuh kasih sayang. Anak itu dirangkul. Mereka kalau menyadari kita sayang dan kita pada saat yang sama tegas, ini mereka akan memposisikan kita sebagai sosok orang tua yang dihormati, didengar tuh. Wala'alam bishawab. Ya mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhirin karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi azan zuhur. Untuk itu sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.